Halo teman-teman semua, ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman pada kelas online public speaking bersama Kak Atika Fitri. Yang pertama yaitu, bagaimana caranya berkomunikasi efektif yang dilakukan jarak jauh, baik lewat voice atau telepon, text messenger, dan lain-lain. Berkomunikasi jarak jauh artinya kita tidak bisa melihat visual orang yang kita ajak berbicara. Maka kita perlu memperhatikan verbal dan juga vokal. Verbal, kata-kata yang kita pilih untuk kita sampaikan, dan vokal kita, intonasi, jeda ketika kita berbicara itu juga perlu diperhatikan. Ketika berbicara lewat voice agar bisa diterima dengan baik, maka kita tidak perlu berbicara berbelit-belit. Maka pilihan kata dan cara menyampaikannya perlu kita perhatikan. Kemudian kalau lewat teks atau messenger, kita perlu membaca ulang sebelum kita menyampaikan kepada orang yang menerima pesan. Intinya, bagaimana pesan tersebut disampaikan dengan sederhana, tidak berbelit-belit, tapi bisa diterima dengan baik. Pertanyaan yang kedua, ketika kita mau berbicara di depan orang, naskah sudah siap, bahkan sudah dipahami, terus juga latihan dan sebagai persiapan juga sudah matang. Ketika MC sudah mempersiapkan agar acara rame dan antusiasme audiens tinggi, tapi pas udah di depan orang banyak malah susah buat memulai. Bahkan yang tadinya mau buat acara rame, justru malah biasa aja. Nah, bagaimana mengatasinya? Kalau kita sudah mempersiapkan naskahnya, kita juga sudah membuat alurnya, tapi pada saat tampil, yang tadinya pengennya rame, malah jadi nggak rame. Nah, itu gimana tipsnya? Tipsnya, kita bisa MC duet dengan teman kita. Untuk awal-awal, kita cari partner untuk duet. Supaya ketika kita memimpin acara, itu bisa saling tektok. Supaya kita juga nanti di depan nggak, aduh apalagi ya yang harus disampaikan ya. Jadi tipsnya coba cari partner untuk awal-awal kita belajar menjadi seorang MC dengan berduet. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ketika kita sedang melakukan public speaking, ada audiens yang merespon kita dengan kata-kata negatif dan sebagainya yang bisa membuat mental kita down pada saat itu. Rasanya kayak pengen udahan aja gitu. Terlebih ini momennya sedang berlangsung. Apakah ada tips yang bisa dipraktikkan saat itu juga? Jika saat berlangsung, kemudian ada audiens yang merespon kita dengan kata-kata negatif yang membuat kita down, ada pilihan untuk kita. Kita mau tanggapi atau tidak? Karena jika audiensnya banyak, kita sebenarnya bisa mengabaikan. Jika ini memang mempengaruhi mental kita, bisa kita abaikan dan fokus pada apa yang akan kita sampaikan. Fokus kepada materi kita, fokus kepada konten kita. Tapi kalaupun mau ditanggapi, maka balas dengan tanggapan yang positif. Berikan senyuman dan berikan argumentasi lain yang bisa menjawab tanggapan negatif dari audiens tersebut. Ya, kita punya pilihan untuk bisa mengabaikan atau tetap kita tanggapi tapi dengan respon yang positif. Ya, dengan respon yang positif. Berikan senyuman. Senyum akan memberikan makna ke diri kita bahwa all is well, semuanya akan baik-baik aja, dan tetap fokus pada materi yang akan kita sampaikan. Berikan kalimat positif kepada otak kita, kepada diri kita. Pertanyaan yang keempat, saya selalu kehabisan bahan pembicaraan atau buntu. Ini biasanya terjadi ketika kita sudah menyusun naskah, tapi pada saat tampil kita terlalu melebar kemana-mana. Ya, pembicaraannya, pembahasannya malah melebar kemana-mana. Ini biasanya akan membuat kita buntu. Karena di otak kita yang muncul adalah, kok saya ngomong ini ya? Kok perasaan nggak ada di naskah ya? Kalau sudah seperti ini, itu bisa membuat buntu. Sarannya dan tipsnya adalah susun naskah dan juga di dalam naskah tersebut susun kapan kita mau melakukan gimmick, kapan kita mau bercanda, apa aja yang poin-poin yang harus tersampaikan. Jadi sebelum kita tampil, siapkan dulu konten-kontennya. Dari kita mulai
sampai kita mengakhiri. Ini tips untuk awal-awal kita tampil di depan banyak orang. Gimiknya apa, poin-poinnya apa. Kemudian ketika sudah tampil, lakukan tips yang tadi. Tarik nafas pelan-pelan, kemudian berikan kalimat positif, dan persiapkan segala kebutuhan untuk kita tampil. Teksnya, slide PowerPoint-nya, alat peraganya, dan sebagainya. Nah, itu adalah pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman. Semoga menjawab ya. Dan buat kamu-kamu yang belum ikutan kelas online public speaking bersama Kak Atika Fitri, silahkan klik link di caption ya.